Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar semua di Masyarakat. Alhamdulillah pada pagi hari ini seperti rencana yang sudah diagendakan bahwa ada talkshow kesehatan bersama Rumah Sakit Umum Sekarwangi Cibadak dengan temanya adalah pemeriksaan pembuluh darah otak melalui tindakan invasif bersama narasumber kita Dr. Riri Sarisanti SPS MKes Venus Pina, dan beliau adalah dokter spesialis saraf. Selamat pagi, Bu Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Oke, Bu, kita langsung saja. Apa sih yang dimaksud dengan pemeriksaan pembuluh darah otak melalui tindakan invasif ini? Baik, Pak. Terima kasih sekali atas pertanyaannya. Ini pertama kali sebelum saya menjelaskan tentang pemeriksaan invasif pembuluh darah otak, ini saya jelaskan dulu bahwa sejarahnya ada pemeriksaan pembuluh darah otak invasif itu berasal dari seorang neurolog dari Polandia bernama Profesor Egas Moniz. Dia seorang neurolog dan beliau ingin sekali mengetahui sebetulnya ada proses apa di pembuluh darah otak manusia bila terkena penyakit stroke. Dari situlah beliau menemukan teknologi dan zat yang harus disemprotkan ke pembuluh darah otak tersebut. Dan kemudian masuk ke Indonesia sekitar tahun 2005. Dan saya sendiri mengambil bidang tersebut tahun 2009. Dan waktu itu saya di New Delhi, India. Dan saya adalah dokter ke-8 yang lulus dari sana. Nah, itulah sekelumit itu dulu ya sejarahnya. Nah, tentang pemeriksaan pembuluh darah invasif yang disebut juga sebagai digital subtraction angiography, artinya adalah pemeriksaan pembuluh darah otak yang hanya kita lihat murni pembuluh darah otaknya saja tanpa kelihatan tulang tengkoraknya ataupun otaknya. Nah, dari situ kita bisa mengetahui seperti apa sih keadaan pembuluh darah otaknya tersebut. Adakah kelainan seperti ada kantung disebut aneurisma, atau ada kelainan pembuluh darah yang disebut arteriovenous malformasi, atau ada tumor, gitu Pak. Iya, itu tuh gambaran secara umumnya seperti itu, Bu ya. Itu kalau untuk tumor sendiri, misalnya ada tumor di kepala, ada penyumbatan di kepala, ini perlu melakukan operasi atau seperti apa nih, Dok? Baik Pak, terima kasih pertanyaannya. Jadi pemeriksaan angiografi yang kita sebut invasif tadi, jadi kita mengenal sekali tindakannya. Kita memasukkan alat Pak ya ke tubuh pasien melalui pembuluh darah di paha, entah di kanan atau di kiri. Itu dengan wire, kemudian diikuti oleh kateter. Lalu kita semprotkan zat kontras agar keluarnya pembuluh darah di otak tersebut. Nah, dari situ kita dapati kelainan seperti apa. Kalau misalnya ternyata ada kelainan seperti kelainan disebut aneurisma, kita tidak akan melakukan tindakan operasi, tetapi kita lakukan tindakan coiling atau kita sumbat pembuluh darah tersebut. Kalau ada tumor, kita berikan obat yang disebut embolisasi. Kita matikan pembuluh darah yang menerima asupan makan ke tumor tersebut sehingga tumor tersebut tidak teraliri aliran darah dan tumor tersebut akan mengecil. Jadi itu bukan tindakan untuk operasi, jadi ini adalah tindakan non operatif yang dilakukan oleh dokter saraf. Dan kami bukan dokter bedah, jadi kami dokter saraf yang mengambil tindakan invasif. Betul. Ini bukan tanpa dibedah, Bu ya. Sama sekali tidak dibedah. Baik, seperti itu. Dan masih banyak tentunya dari sahabat yang akan bertanya tentang selama ini keluhan. Ada keluhan awalnya apa sih, Bu, sampai seorang bisa disebut bahwa dia mengalami penyakit darah otak ini, pembuluh darah otak ini, untuk gejala-gejala awalnya? Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kembali lagi, ini ciri-ciri orang stroke ya. Misalnya gini, dia itu senyumnya tidak simetris, lalu bicaranya cadel rero, lalu gerakan tangannya mungkin berbeda ya, tidak simetris juga. Kemudian dia mengalami kebas separuh tubuh, lalu matanya tidak jelas satu, yang dia juga sempoyongan. Nah, itu gejala-gejala stroke.
Betul. Seperti kita ketahui, orang-orang shock itu pasti kita lakukan tindakan pemeriksaan radiologi agar kita tahu ada apa sih di otaknya. Nah, pertama kali kita akan periksa dengan CT scan kepala. Pasti sudah pada tahu masyarakat. Nah, kalau CT scan kepala ternyata tidak terlalu jelas, kita tingkatkan menjadi MRI kepala. Kalau ternyata MRI kepala tetap tidak jelas, kita lakukan tindakan angiografi tadi atau digital subtraction angiography, dengan kata lain DSA, agar lebih detail lagi seperti apa sih pembuluh darah otaknya tersebut. Begitu Pak. Jadi ada tingkatannya Bu ya. Ini DSA ini merupakan yang paling akhir setelah MRI, CT scan. Kalau memang keduanya tidak bisa menemukan penyakit yang ada, berarti mulai DSA ini seperti itu Bu ya. Ada ya? Iya. Betul sekali. Jadi pemeriksaan gold standar yang sekarang ada di dunia dan juga sudah dilakukan di Indonesia. Jadi pemeriksaan baku emas standar, pemeriksaan baku emas untuk lihat ada apa sih di pembuluh darah otaknya. Jadi kita bisa skip scan kepala atau kita scan kepala tapi ternyata loh kok ada sesuatu kelainan dan pasiennya ternyata tidak menunjukkan kelainan tersebut, tetapi di scan kepalanya ada. Kita tingkatkan langsung ke DSA tanpa MRI pun tak apa-apa. Iya, seperti itu ya. Baik Dok, kita balik lagi ke tema yang tadi, yaitu tentang pembuluh darah otak. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Di antaranya adalah, suka ada istilah pembuluh darah pecah Dok. Akibat dari apakah kalau pembuluh darah pecah itu? Ya, baik, pertanyaan baik sekali. Jadi pembuluh darah pecah itu sering terjadi karena seseorang itu mengalami hipertensi dan tidak terkontrol. Ada juga seseorang tidak kena hipertensi, tetapi tetap aja ada pecah. Jadi multifaktor di sini artinya. Nah, bila pecah itu, sekali lagi, dari CT scan atau MRI, kita lihat ada gumpalan darah pastinya. Tetapi kalau di DSA, dia bukan sekedar hanya di kelihatan darahnya, bahkan lebih detail lagi pembuluh darahnya itu ada apa. Biasanya kalau kita dapati pembuluh darah yang pecah di DSA, dilakukan tindakan invasif tadi, itu kelihatan seperti kangkung ya. Akibat dari satu, pembuluh darah itu bukan hanya lurus aja, tetapi dia juga berkelok dan bercabang. Ada beberapa percabangan di mana turbulensi atau aliran darahnya amat sangat kuat di situ, sehingga lama kelamaan pembuluh darah yang kena aliran yang terlalu kuat tersebut mengalami suatu bentuk yang berupa kantung, kita sebut aneurisma. Dan bila pasien tetap mengalami hipertensi tidak terobati, tidak terkontrol, dia akan mengalami suatu pecah, rupture. Nah disitulah kita dapat melihat, di DSA itu pembuluh darahnya ternyata ada aneurisma, rupture atau pecah. Jadi harus kita apakan? Kita coil, kita tutup aneurisma tadi agar tidak tambah parah. Beda sama kalau hanya dilakukan pemberian obat-obatan untuk pengenalan darah saja semata-mata, kantong tadi tetap aja ada kantongnya, dan suatu waktu akan terjadi pecah ulangan di tempat yang sama bisa. Padahal risiko kematian pada stroke ulangan itu pasti lebih tinggi 2 kali lipat. Dan risiko akan terjadinya kena serangan ulangan itu pasti lebih tinggi lagi pada pasien-pasien yang tidak terobati secara tepat. Saat yang harus kita ambil tidak kita lakukan. Oke. Sebenarnya sebelum memasuki pertanyaan berikutnya Bu, bahasa sederhana untuk DSA itu apa Bu? Baik, DSA itu singkatan dari digital subtraction angiography. Seperti ketahui, angiografi adalah angio itu pembuluh darah, grafi itu gambar, jadi gambar pembuluh darah yang secara digitalisasi kita subtract, jadi tidak ada lagi gambaran tengkorak maupun otaknya, jadi murni hanya pembuluh darahnya semata-mata saja. Dan pembuluh darah tadi bisa kita lihat karena kita semprotkan zat yang ramah kontras, dan zat kontras itu aman bagi pembuluh darah untuk mengalir pembuluh darah saja itu sifatnya. Dan bila pasien sudah dilakukan tindakan angiografi, zat kontras tadi akan dikeluar secara otomatis akan keluar melalui urin.
jadi tidak berbekas lagi di pembuluh darahnya. Oke, seperti itu ya. Jadi sudah cukup jelas tentang DSA yang disebutkan tadi. Karena memang ini bahasa kedokteran DSA ini ya. Oke, gini dokter, apa indikasi utama agar seorang pasien perlu menjalani pemeriksaan invasif pembuluh darah otak? Jadi untuk indikasi utamanya. Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi begini, seseorang akan kita lakukan tindakan DSA bila satu, dia mengalami serangan sel ulangan. Kedua, bila pasien ini nyeri kepala dan sifatnya jangka lama, jadi kronis ya, dan progresif, jadi makin berat. Kemudian lagi, bila dari hasil CT scan atau MRI kepalanya ada dinyatakan normal, tetapi pasien secara pemeriksaan mengalami hal seperti lemas paru tubuh, bicara pelo, dan pusing berputar yang tidak diketahui secara pemeriksaan radiologi umum. Atau juga diketahuan nih, oh ternyata dari scan atau MRI ada gambaran tumor, berarti kita lakukan tindakan DSA. Jadi supaya kira-kira indikasinya. Iya, ini kan berkenaan dengan stroke Bu ya untuk pembuluh darah otak ini ya. Jadi untuk sahabat dulu semuanya, misalkan ini sudah sedikit mengalami gangguan yang disebutkan tadi, sudah mulai bicaranya melo gitu ya, atau juga ada perubahan secara fisik, boleh langsung diperiksakan gitu ya. Dia jangan supaya nunggu parah gitu ya. Oke, seperti itu. Baik, Bu, apa sih resiko yang diambil dengan pemeriksaan desa ini? Ada risiko nggak? Ya, Pak, terima kasih pertanyaan itu sering saya ditanyakan oleh pasien. Jadi semua tindakan pasti berisiko. Jangankan DSA, pemasangan infus pun berisiko. Jadi kita selalu memberi pasien suatu form, yaitu informed consent, bahwa saya akan memasang infus, saya akan memasang kateter, saya akan memasang selamakan, saya akan memasang misalnya mau saya akan melakukan tindakan misalnya scan kepala, MRI ataupun DSA. Nah, dari pertanyaan DSA tadi pasti ada komplikasinya apa sih? Ya, komplikasi jadi satu, bila terjadi ada bleeding atau perdarahan saat kita melakukan tindakan manuver atau kita masukkan pembuluh darah tadi, dan pembuluh darahnya di otak, dia ternyata kena manuverisasi dari kateter. Iya. Nah, kalau pembuluh darahnya ternyata kesenggol dikit aja, nah itu bisa terjadi bleeding. Tapi risiko bleeding itu kira-kira 1/1000 ya. Jadi 1000 kasus hanya satu ya. Kemudian lagi risiko kedua itu biasanya kalau kita lakukan tindakan pemasangan kateter lewat pembuluh darah di paha. Nah, itu risikonya area paha tadi mengalami groin atau hematoma. Hematoma di groin itu adalah selangkangannya atau lipat paha. Nah, karena area tersebut yang kita masukkan kateter, area tersebut kadang mengalami pembengkakan atau hematoma. Hematoma itu biru. Tapi nggak usah khawatir. Setelah kita lakukan tindakan DSA, pasien satu langsung kita beri pemberat di area tersebut. Bukan pemberat seperti apa, tapi cuman 2 flakon infusan. Flakon infus tahu kan yang 500 cc yang biasa kita pasang pada pasien-pasien yang kita infus, cairan itu kan 500 cc itu satu flakon. Nah, kita himpit dengan 2 di area tersebut, atau kita kita tekan sekitar 15 menitan, lalu kita bebat dan kita pesan kepada pasien tidak boleh menggerakkan kaki kanannya selama 6 jam setelah tindakan dengan alasan pencegahan pembengkakan di area tersebut. Dan selama ini yang saya lakukan, pasien tidak pernah mengalami hal tersebut. Jadi pasiennya pada nurut dan pekerjaannya pun lancar. Betul. Jadi untuk ini biasanya relatif aman ya dok ya. Sangat aman gitu. Jadi seperti untuk sahabat muslim, jangan merasa bahwa sesuatu yang berkenaan dengan pembuluh otak ini ada sesuatu yang menyeramkan. Ketika saya berbincang tadi, ini benar-benar enggak katanya, karena memang kalau ditangani sama ahlinya tidak semenyeramkan itu sebetulnya gitu. Baik Bu, ini masih ada pertanyaan yang masuk di sini, diantaranya betulkah kalau sedang demam atau panas tinggi keluar bintik-bintik merah ada indikasi pembuluh darah pecah? Mohon pencerahannya. Terima kasih pertanyaannya.
Betul. Jadi bila demam ada di titik merah itu kita takutkan ada pecah pembuluh darah ya. Tapi pecah pembuluh darah itu di periferi ya, jadi bukan di otak. Nanti satu saat mungkin akan mengambil dokter spesialis penyakit dalam atau dokter anak mungkin yang dapat menjawab lebih lanjut ya. Iya. Kalau saya di sini untuk otaknya, jadi demam Pak demam itu yang saya tuju adalah di otaknya ya, pembuluh otak pecah. Tapi sehubungan sama pertanyaan tadi, jawaban saya iya. Iya. Nah, jadi itu pemasangan kateter yang tadi disebutkan. Apakah ini perlu dibius lokal atau bius lokal saja atau sama sekali tidak dibius malah? Baik sekali Pak, terima kasih. Itu sering saya tanyakan pada pasien-pasien saya. Jadi gini ya, pasien pasti akan saya beritahu bahwa saya akan melakukan tindakan pemasangan kateter di paha kanan. Betul. Agar tidak nyeri, saya harus injeksi anti nyeri atau lidocain di area tersebut. Dan hanya rasa nyeri saat saya suntikan itu saja. Tapi pasien saya minta, Bu atau Bapak, coba tahan napas. Saya suntik ya, jadi dia tahu persis. Baik dok, nah, tahan napas. Saya suntikan, tidak ada rasa nyeri sama sekali. Setelah kita suntik, area tersebut kebal, nggak terasa apa-apa, baru saya masukkan kateter dan tidak menyakitkan. Waktu kateter kita masukkan ke pembuluh darah di otak, itu pun tak merasa nyeri, karena pembuluh darah itu tidak ada sensorik nyerinya. Jadi pasien tidak rasa nyeri sama sekali. Jadi saat kita lakukan pemeriksaan itu saja mengalami nyerinya. Dan itu kita sebut anestesi lokal, pembiusan lokal. Pasien tidak kita bius total, kecuali pasien yang mengalami penurunan kesadaran, gelisah, dan kita ingin lakukan tindakan DSA, pasti kita lakukan tindakan anestesi general, umum ya. Itu dia. Jadi situasional ya Bu. Betul sekali Pak. Oke, baik Bu. Untuk tindakan DSA sendiri diperlukan waktu berapa lama nih Bu? Baik Pak, itu pertanyaan yang juga sering ditanya pasien. Dok, berapa lama ya dok kira-kira saya dilakukan tindakannya dok? Gitu kan. Nah, saya akan memberitahu ini. Bapak Ibu, kalau si Bapak Ibu sudah 50-an, itu pembuluh darah pasti sudah berkelok-kelok, udah terus kita sebut ya. Itu kita butuh waktu lebih lama daripada orang yang usianya sekitar 34 bulan. Jadi kira-kira yang paling cepat saya lakukan tindakan tersebut sekitar 15 menit ya Pak ya. Tapi kalau yang paling lama sekitar 30 menit kan. Itu sih 15 sampai 30 menit betul sekali ya. Ini kurang dari 1 jam malah. Oh, kurang sekali Pak. Dan memang sebagai menarik saja, Ibu dokternya juga menarik di sini ya. Makanya saya betah lama-lama di sini. Baik, kita lanjut kembali dok ya, paling biar ada relax gitu, santai aja ya. Oke, masih banyak pertanyaan yang sudah masuk di sini, di antaranya ini untuk pemasangan kateter itu dok, apa diperlukan harus puasa dulu? Baik sekali, ini syarat untuk dilakukan tindakan DSA, pemasangan kateter di pembuluh otak. Jadi pasien itu layaknya jangan sampai muntah gara-gara apa yang akan kita lakukan. Nah, muntah itu bukan karena kateter yang masuk, tetapi karena zat kontrasnya. Ada beberapa pasien yang enak ya, muntah dan sebagainya. Daripada nanti dia waktu kita kerjakan muntah malah mengalami aspirasi yang tidak kita inginkan. Jadi sebaiknya pasien tidak makan 6 jam sebelum dilakukan tindakan DSA. Makan minum tidak dulu gitu. Kurang lebih 6 jam ya, bukan total yang Oh tidak. Biasa tadi akan DSA, pasien langsung kita beri makanan dan minuman. Oke, baik seperti ya. Jadi untuk tadi yang sempat tanyain harus puasa dulu, puasanya cuma 6 jam saja gitu ya, sebelum dipasang kateter. Ada lagi nih dok, masih banyak pertanyaan. Baik. Kenapa dokter kalau orang yang pembuluh darahnya pecah itu dia sampai koma? Baik, jadi gini kita ketahui ya, otak itu bagiannya banyak sekali. Nah, ada banyak pasien saya mengalami perdarahan di otak tetapi tidak koma. Tetapi ada pasien saya yang pecah pembuluh darah otaknya, dia kecil ya, tapi dia koma. Jadi bukan karena pecah pembuluh darah otaknya dia koma, tetapi karena bagian otak yang terkena lah yang menyebabkan dia koma. Jadi yang paling bahaya adalah di mana pecah pembuluh darah otaknya di area batang otak, kita sebut pons. Itu vital sekali, akan mengalami kondisi langsung koma dan biasanya sulit ditolong.
Di situ, Pak. Itu aja perbedaannya sebetulnya ya. Betul sekali. Baik, sudah cukup jelas ya perbedaan yang tadi. Terus ada lagi nih dok, apa sih perbedaan antara pemeriksaan invasif dan non-invasif untuk memeriksa pembuluh darah otak dalam hal akurasi dan tujuannya? Baik, Pak. Terima kasih pendengar. Jadi begini, tindakan non-invasif itu kita tidak memasukkan apapun ke tubuh pasien. Jadi pasien tenang, tidak terluka, lalu kita foto atau ya pemeriksaan radiologi biasa seperti scan kepala atau MRI. Nah, tindakan invasif beda sekali. Dia harus kita masukkan sesuatu alat ke tubuhnya, jadi invasif. Nah, itu sebetulnya DSA. Bedanya keakuratannya Pak, pasti lebih akurat yang invasif. Seperti yang gimana? Scan kepala itu sama aja kalau kita dokter kerja di mana? Di Sukabumi. Baik. MRI sama aja seperti ini. Dokter di rumah sakit di mana? Rumah sakit Sekarwangi itu sama dengan MRI ya. Kemudian, dokter di poli apa? Di poli saraf. Nah, itu DSA. Ya, itu analoginya ya. Jadi scan kepala itu baru kita lihat, oh itu ada sesuatu gambarnya putih, pecah nih. MRI kok putih ternyata ini sekali ya, jelas sekali di area skinnya. Lalu DSA, lah ini gara-gara pembuluh darahnya ini pecah gitu. Ya, itu kira-kira Seperti itu ya, betul sekali. Oke, cukup jelas ya. Mas ada mungkin ini baru nyimak ya, tadi sempat dibahas juga bahwa tanda-tanda pembuluh darah di otak pecah itu selain dari pelo apa saja. Tadi sempat dibahas kita sebetulnya. Saya akan jawab lagi ya. Jadi kami bagian saraf Perdosni Indonesia, Persatuan Dokter Spesialis Radiologi Indonesia, kita punya bukan jargon tapi singkatan segera ke RS. Itu dari kata senyum, senyum asimetris. Bicaranya rero. Ya, gerakannya itu lemes separuh ya, asimetris. Jadi senyumnya tidak simetris, G-nya gerakannya tidak simetris, bicaranya rero. Dari kata ke base paruh tubuh. RS itu dengan satu mata, S-nya sempoyongan. Jadi segera ke RS. Sama aja kalau ada gejala tersebut langsunglah segeralah ke rumah sakit. Baik, untuk segera ke rumah sakit kepada apa Bu kira-kira? Terima kasih sekali Pak. Kalau memang ternyata mendesak, pasiennya tak sadar, segera ke RS, langsung ke UGD. UGD pasti akan nelpon dokter on call hari itu. Dok, ada pasien begini, langsung kami berikan obat-obatan, kami tindakan. Tapi kalau pasiennya masih bisa sadar dan sebagainya, datanglah ke poli saraf, nanti bertemu dengan spesialis saraf dan akan kita lakukan tindakan. Oke, jadi tergantung dari kondisi pasiennya juga. Betul sekali. Memang darurat ya ke IGD, tapi bisa ditangani ke poli saraf. Betul sekali. Oke, seperti itu ya. Ini penyakit komplikasi apa yang sering terjangkit ke stroke? Baik Pak, jadi begini ya, sebuah penyakit komplikasi. Jadi gini, stroke sendiri itu adalah primary ya. Nah, faktor risiko seseorang mengalami stroke itu banyak sekali. Faktor risiko yang bisa dimodifikasi seperti hipertensi, diabetes, lalu asam urat tinggi, kolesterol tinggi, merokok, tidak olahraga, berat badannya obes ya, itu bisa kita modifikasi itu faktor risiko. Dan jantung ya kita bisa obati. Jadi modifikasi itu masih bisa kita obati. Kemudian yang tidak bisa kita modifikasi apa saja ya jenis kelamin. Dulu banyak sekali orang laki-laki yang kena stroke, tetapi seiring waktu wanita pun banyak yang kena stroke. Lalu usia, dulu patokannya orang stroke tuh usianya lebih daripada 50. Tapi sekarang usia stroke makin menurun menjadi usia 30-20 pun bisa kena stroke. Itu tidak dapat kita modifikasi itu. Itu Pak. Baik, luar biasa ya. Jadi untuk sahabat Surya mungkin selama ini beranggapan bahwa
masih muda nih, hati-hati, masih muda bisa juga terserah gitu ya. Karena di bawah usia 30 sekarang sudah mulai rentan kena stroke gitu ya. Dari cara pola makan, dari cara pola hidup gitu ya, seperti itu. Terutama ada yang mengkonsumsi atau juga perokok berat gitu ya. Sekali Pak. Jadi memang tidak dianjurkan buat merokok ini ya. Ada yang merokok nggak? Saya sendiri nggak merokok. Kalau waktu itu sempat dulu perokok, tapi ada something sudah berhenti. Ya, alhamdulillah. Jangan mati lagi. Alhamdulillah. Oke, dan apakah ini DSA atau juga ya pemasangan kateter ini cocok untuk semua orang? Apa ada orang yang memang nggak bisa nih kalau pakai DSA gitu? Misalkan apa? Bisa untuk semua usia atau semua orang? Baik Pak, jadi DSA itu kontraindikasinya adalah bila pasien mengalami problematika gagal ginjal atau urin dan kreatinina saat diperiksa itu tinggi. Kita tidak akan melakukan. Alasannya adalah kita kan akan melihat pembuluh darah otak dengan zat yang namanya kontras. Kontras itu tidak boleh diberikan pada pasien dengan urin dan kreatinina yang tinggi. Itu biasanya ditemukan pada pasien-pasien yang gagal ginjal. Iya betul. Tapi pada usia berapapun, usia muda, anak-anak, sampai usia tua, penyakit jantung, lalu hipertensi, kelainan jantung bawaan, nggak apa-apa. Tidak ada kontraindikasinya. Iya. Jadi kebetulan dok, saya sendiri ada terkena ginjal, jadi kreatin ginjal saya cepat turun waktu itu kan. Jadi mungkin ya mudah-mudahan tidak sampai terjadi gejala seperti ini. Betul, jangan Pak. Luar biasa. Iya. Baik, jadi dok bagaimana setelah di pemasangan kateter tadi, setelah pengobatan DSA tadi, berapa lama nih pasien harus beristirahat? Baik Pak. Jadi DSA itu sebetulnya pemeriksaannya cuma one day care, artinya pasien masuk langsung pulang. Oh, langsung pulang. One day care. Tetapi kita harus hati-hati. 6 jam tidak boleh menggerakkan kaki itu kita kadang-kadang agak nggak percaya ya, bisa nggak ngerakin kaki atau gini, saat habis dilakukan pasiennya kita masukkan ke ruangan yang kita bisa pantau 6 jam nggak menggerakkan kaki, aman, kita bisa bebatnya kita lihat aman, tapi kita bawa pulang sih untuk bisa kontrol, udah pulang kita berikan obat itu ya. Jadi sampai kondisi si pasien belum bisa pulang saat hari itu juga. Iya, one day care. One day care, betul sekali. Ini untuk selanjutnya, untuk mencegah pembuluh darah di otak yang harus dilakukan apa gitu supaya tidak pecah gitu. Jadi seperti tadi kita harus ketahui faktor risiko di diri kita itu apa. Hipertensi kah, merokok kah, obes kah, kurang gerak kah, stresor tinggi kah, diabetes, itu semua kita harus hindari agar pembuluh darah itu baik-baik saja sifatnya. Betul. Jangankan sekarang gini ya, semua pertanyaan ke pembuluh darah pecah ya, padahal risiko pembuluh darah pecah itu lebih kecil daripada pembuluh darah tersumbat loh. Di Indonesia dibilang sumbatan di pembuluh darah di otak itu sekitar 85% dibandingkan yang pecah. Yang pecah sekitar 15%. Yang paling banyak itu yang tersumbat. Nah itu ya. Jadi sebelum kita pikirkan tentang pecah, tersumbat itu juga sewaktu-waktu mengintai diri kita. Dan faktor risikonya ya tadi saya sebut, hindari faktor risiko, kenali, hindari, obati, itu dia. Jadi ini hipertensi yang beresiko ya dok ya untuk darah tinggi sekali. Kadang-kadang yang memicu ke pembuluh darah otak ini. Betul sekali Pak. Ini bukan sama BPJS Bu tentang desa ini. Soalnya ya ada was-was juga nih dengan biayanya kalau mereka BPJS. Baik Pak, jadi DSA itu salah satu unggulan di bagian neurologi ya. Dan sekarang pemerintah mencanangkan untuk KJSU, kanker, jantung, stroke dan urologi ya. Nah, stroke di sini muatannya DSA itu juga suatu proyek yang disupport sekali. Iya. Nah, jadi selain lah pasti BPJS juga harus mengcover. Betul sekali seperti itu ya. Jadi bisa untuk
pasien dengan BPJS gitu. Jangan takut lah. Bisa. Jangan takut. Tapi ya waktunya hari apa aja nih Pak? Untuk ketemu dokter hari apa aja di sini? Baik, saya ada di praktek di Poli tiap hari Selasa dan Kamis pukul 9 pagi sampai pukul 2 siang. Oke, jadi ada Selasa dan hari Kamis ya untuk tiap minggunya. Wah, kalau sahabat Slim ingin bertemu dengan dokter spesialis saraf, hari itu ya waktunya. Jadi kalau ada gejala-gejala yang tadi dirasakan, sudah mulai berbicara yang beliau yang tadi yang segera ke RS itu, nah segeralah ke RS. Betul sekali. Ya, dan fasilitas sih di sini cukup lengkap untuk bisa mengcover segala penyakit yang berkaitan dengan pembunuhan otak ini. Insya Allah, Pak. Nah, insya Allah tuh luar biasa. Kurang enak gimana gitu ya. Udah diterangin penyakitnya seperti ini, gitu. Waktunya dikasih. Asik kok gitu ya. Jadi jangan ketika saya ngobrol sama dokter tadi, ketika orang sudah tahu sekian itu tidak menyakitkan atau juga pemeriksa darah kepala tadi tidak menyakitkan, banyak orang yang tertarik sebetulnya. Gitu ya, betul sekali. jadi jangan berpikir bahwa ini menyakitkan, tidak menyakitkan. gitu ya. Dan ditanya risikonya aman, relatif aman lah, cukup aman. Dan tentunya juga tidak serta merta langsung ke DSA. Ada pemeriksaan mana nih yang perlu dibahas ke DSA, mana yang harus belum, pemeriksaan seperti itu. Jadi tidak perlu khawatir untuk sahabat muslim ya. Silakan saja kalau memang misalkan selama ini Anda sudah mengalami gejala-gejala yang dirasakan tadi, bisa langsung ke RSUD Sekarwangi gitu ya. Kalau IGD ke IGD, kalau memang masih bisa di ini ke dokter saraf. Seperti itu sahabat muslim ya. Luar biasa itu pagi ini. Bu, apa saja nih? Kalau tadi kan kita lihat DSA ini adalah pintu terakhir lah ya. Ada kelemahannya nggak Bu di DSA? Selama ini kelemahan DSA itu begini, DSA itu adalah pemeriksaan untuk menegakkan diagnosis pasti. Kita bukan mengobatinya. Jadi setelah kita ketahui pembuluh darah otaknya mengalami kantung, aneurisma, atau mengalami stenosis atau menyempit, nah selesai sampai situ ada DSA. Kemudian mau kita apakan ini kantung tadi? Kita lakukan tindakan coiling. Jadi tindakan selanjutnya adalah coiling, bukan DSA lagi namanya. Atau kita buka pembuluh darah yang mengalami stenosis. Stenosis itu lembut ya. Kita buka dengan apa? Stenting. Nanti pemberian namanya bukan DSA lagi, tapi stem. Jadi DSA ini sebenarnya kalau dia dari kelemahan ada, dia ada standar baku. Tapi dia hanya untuk menegakkan diagnosis aja. Itu aja ya sebetulnya. Jadi secara dianggap kelemahannya tidak ada karena memang cuma diagnosis DSA ini gitu ya. Jadi seperti jangan khawatir untuk ada semuanya sahabat muslim. Kalau memang ada ingin berobat atau ingin memeriksakan diri, silakan saja ke RSUD Sekarwangi gitu ya. Apalagi yang selama ini mungkin Anda merasa ini baru gejala begini, gejala hipertensi, baru merasa kebas gitu ya. Kadang-kadang tidak disadari Bu, kalau kebas mungkin kelelahan, mungkin kecapean, padahal ada resiko yang lebih di sana gitu ya. Seperti itu luar biasa. Baik, untuk saudara Dan masih ada pertanyaan nggak di studio? Kalau memang tidak ada, kita akan closing statement untuk pagi ini. Sudah cukup jelas ya. Jadi untuk sahabat semuanya, silakan saja apabila Anda sekali lagi merasakan gejala-gejala yang tadi sama dokter disebutkan, datang ke Sekarwangi untuk bisa diobati secara intensif seperti itu ya. Baik, untuk closing statementnya seperti apa? Baik. Jadi pemeriksaan pembuluh darah otak secara invasif disebut juga dengan nama digital subtraction angiography atau DSA. Itu adalah tindakan bukan pengobatan, tetapi tindakan penegakan diagnosis pasti di otak ada apa. Nah, itu hanya tindakan penegakan diagnosis dan itu bukan operasi. Sekali lagi, itu bukan operasi. Dan syaratnya ada bukan pasiennya tetap sadar, tidak nyeri, lalu pasien merasa nyaman karena tahu di otaknya ada apa. Jadi kita bisa obati secara pasti agar kita bisa mencegah risiko kematian dan risiko kecacatan yang lebih tinggi. Begitu.
Dan kontraindikasi yang tidak boleh dilakukan DSA hanya bila ada kelainan di ginjal. Semua pasien yang tidak ada kelainan di ginjal bisa dilakukan tindakan DSA. Demikian Pak. Oke, sudah cukup jelas dan mudah-mudahan apa yang sudah kita bicarakan pada pagi ini tadi bermanfaat untuk para pendengar di FM, para pasien Sekarwangi juga yang selama ini mungkin Anda merasa ada gejala-gejala semua, jangan takut, jangan ragu, silahkan datang ke Rumah Sakit Umum Sekarwangi. Terima kasih dokter. Terima kasih kembali. Saya Reva bersama dokter ini pamit. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.